Bertemu lagi dengan saya Merlina Najara. Saya dari Universitas Katolik Santo Thomas. NPM saya 1809210, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di video saya kali ini saya akan membahas sebuah materi untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan membaca 1. Dosen pengampu saya adalah Ibu Liana M. Hung. Kali ini kita akan membahas tentang materi membaca cepat. Namun di sini saya akan lebih membahas tentang penghambatan kecepatan membaca, peningkatan kemampuan membaca, dan tujuan membaca cepat. Tapi tidak ada salahnya bila kita membahas pengertian tentang membaca cepat secara singkat. Membaca cepat adalah perpaduan kemampuan motorik atau gerakan mata, kemampuan visual, dengan kemampuan kognitif seseorang dalam membaca. Membaca cepat juga merupakan perpaduan antara kecepatan membaca dengan pemahaman isi bacaan. Baik, kita akan membahas yang pertama, yaitu penghambat kecepatan membaca. Adapun hambatan saat membaca cepat yaitu yang pertama yaitu meneliti materi bacaan secara berlebih dan melakukan subvokalisasi. Yang kedua yaitu tidak berusaha mengurangi gangguan waktu dan interupsi. Yang ketiga adalah membiarkan stres mengganggu. Yang pertama adalah meneliti materi bacaan secara berlebihan dan melakukan subvokalisasi. Maksudnya di sini adalah seseorang yang membaca terlalu mencari makna setiap kata per kata. Ia terlalu meneliti apa maksud dari setiap kata dari bacaan tersebut. Dan subvokalisasi itu adalah pengulangan. Jika kita melakukan sebuah pengulangan dalam membaca, maka kita tidak lagi fokus dalam membaca. Kita tidak bisa menangkap apa yang disampaikan di dalam isi wacana tersebut. Jadi hindari melakukan subvokalisasi dan penelitian materi secara berlebih, karena ini akan mengganggu sekali. Yang kedua yaitu tidak berusaha mengurangi gangguan waktu dan interupsi. Alangkah lebih baik ketika kita membaca cepat, kita harus dalam keadaan yang baik. Kita tidak berada dalam situasi yang tertekan atau dalam situasi yang tidak baik, seperti suasananya lagi ribut atau banyak orang yang sedang berisik atau semacamnya yang bisa mengganggu konsentrasi kita saat membaca. Yang ketiga yaitu membiarkan stres mengganggu. Nah, ketika kita membiarkan stres mengganggu saat kita membaca, ini juga akan menghalangi kita dalam memahami apa isi bacaan saat kita membaca cepat. Karena stres ini akan mengganggu, kita akan terganggu oleh pikiran-pikiran kita yang membuat kita stres, sehingga kita saat kita melakukan membaca cepat juga kita tidak menangkap apa-apa dari hasil kita membaca cepat. Alhasil kita hanya membaca wacana tersebut sekilas, kita tidak mengambil makna dari bacaan tersebut atau mengerti ide yang disampaikan penulis di dalam bacaan tersebut. Selanjutnya ada peningkatan membaca cepat. Kemampuan membaca cepat bukanlah kemampuan yang diperoleh karena bakat. Namun, membaca cepat adalah sebuah keterampilan. Jadi, membaca cepat itu bukanlah sebuah bakat yang didapatkan manusia dari dirinya atau sebuah bakat yang ia miliki. Namun, membaca cepat itu adalah sebuah keterampilan seseorang yang ia pelajari. Lalu keberhasilan Anda dalam menguasai teknik ini sangat bergantung pada sikap Anda sendiri. Tingkat keseriusan dan tingkat kesiapan mencoba itu sangat mempengaruhi dalam peningkatan membaca cepat. Jadi, agar semua itu tercapai, maka kita harus melakukan atau memiliki keinginan untuk memperbaiki dan merasa yakin bahwa kita mampu melakukan hal tersebut. Kita mampu melakukan membaca cepat dan memahami isi bacaan. Jadi untuk meningkatkan kemampuan kita harus sering berlatih. Baik, kali ini kita akan membahas tujuan membaca cepat.
Adapun tujuan membaca cepat yaitu yang pertama yaitu mengenali topik bacaan. Mengenali topik bacaan ini adalah contohnya saat kita membeli sebuah buku, kita akan membaca judulnya terlebih dahulu, bukan? Dengan cara kita membaca judul tersebut, kita akan mengetahui apa yang akan dibahas di dalam buku tersebut, sehingga kita dapat mengetahui apakah buku yang kita cari ini atau buku yang kita dapat ini sesuai dengan apa yang kita inginkan atau sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadi saat kita membaca cepat, kita akan menemukan topik bacaan yang akan dibahas di dalam buku tersebut atau bacaan tersebut. Lalu yang kedua ada mengetahui pendapat atau opini. Nah, di dalam sebuah bacaan, penulisnya pasti akan mencantumkan atau menerahkan sebuah opini atau pendapatnya tentang suatu yang dibahasnya di dalam bacaan tersebut. Nah, dengan cara membaca cepat, kita juga akan menemukan opini-opini penulis buku tersebut atau wacana tersebut di dalam bacaannya. Nah, yang ketiga, mendapatkan bagian yang penting yang diperlukan. Nah, dengan cara membaca cepat, terkadang saat kita membaca sesuatu, tidak semua bacaan tersebut penting untuk kita dapatkan atau kita cari. Ada hal-hal yang penting kita cari yang ingin kita dapatkan dalam sebuah bacaan. Jadi dengan cara membaca cepat, ini akan memudahkan, membuat waktu jadi efisien. Kita tidak memerlukan waktu yang begitu lama untuk mendapatkannya. Jadi mendapatkan bagian yang penting, sangat penting bagi kita. Yang keempat yaitu mengetahui organisasi penulis. Melihat bacaan atau tulisan seseorang, kita akan menemukan organisasi penulis. Kita akan mengetahui organisasi penulis tersebut karena kita dapat melihatnya dari tulisannya, bagaimana ia menuliskan wacananya. Lalu kita akan yang selanjutnya yaitu melakukan penyegaran atas apa yang kita baca. Melakukan penyegaran itu maksudnya yaitu contohnya ketika kita ujian. Sebelumnya kita belajar kan, bukan? Kita belajar lalu untuk mereview kembali, mengembalikan ingatan kita atau menyegarkan kembali ingatan kita, kita akan melakukan yang namanya membaca cepat. Karena tidak mungkin kita kembali membacanya secara penuh, secara teratur membacanya, secara dari awal sampai akhir. Kemungkinan itu akan menghabiskan waktu kita, bukan? Lalu dengan membaca cepat ini, kita akan mengambil poin-poin yang penting atau menyegarkan pikiran kita untuk mempermudah kita saat kita melakukan ujian atau hal lain yang penting di luar ujian. Demikian hasil dari video presentasi saya tadi. Semoga presentasi saya tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa, mari kita bangun channel ini bersama dengan cara like, comment, share, and subscribe channel saya ini. Semoga Tuhan memberkati kita selalu dan sampai bertemu di video selanjutnya.